Ada satu makanan khas Wonosobo. Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Mie Ongklok, yang didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku, mie atau bakmi ongklok adalah mie rebus khas kota Wonosobo dan sekitarnya. Mie rebus ini dibuat dengan menggunakan kol, potongan daun kucai, dan kuah kental berkanji yang disebut lo. Pada umumnya, sate sapi, tempe kemul, dan keripik tahu menjadi santapan pendamping saat makan mie ongklok ini. Sebelum disajikan, mie ini diramu dengan sayuran kol segar dan potongan daun kucai. Oh ya, daun kucai adalah sayuran khas Wonosobo yang punya manfaat sebagai penurun tekanan darah tinggi. Campuran mie dan sayuran tadi dimasukkan ke dalam sebuah ongklok. Nah, ongklok adalah sejenis keranjang kecil dari anyaman bambu yang dipakai sebagai alat bantu perebusan mie. Kemudian dicelup-celupkan beberapa kali selama beberapa menit ke dalam air mendidih. Proses ini disebut dengan diongklok. Setelah itu, mie dan campuran sayur tadi diletakkan di dalam mangkuk dan diguyur kuah kental atau lo. Kuah kentalnya dibuat dari tepung kanji yang dicampur gula Jawa, ebi, dan rempah. Agar rasanya lebih nikmat, mie ongklok akan diguyur dengan bumbu kacang, taburan bawang goreng, dan merica bubuk. Sampai di sini, saya percaya Anda pasti tahu mengapa sajian mie ini disebut dengan mie ongklok, bukan? Betul, karena lahir dari nama alat masaknya, yakni ongklok yang hanya terdapat di daerah Wonosobo dan sekitarnya saja. Jadi, nama sajian ini identik dengan makanan khas kota Wonosobo. Saudaraku, cerita tentang mie ongklok ini mengingatkan kita tentang jati diri kita sebagai orang-orang Kristen. Dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus tidak pernah menyebut pengikutnya sebagai Kristen. Sebutan Kristen tersebut muncul pertama kali dalam kitab Kisah Rasul. Sebelumnya, para pengikut Tuhan Yesus disebut sebagai murid-murid. Kisah 9 ayat 19, saudara-saudara, Kisah 9 ayat 30, orang-orang kudus, Kisah 9 ayat 32, orang-orang percaya, Kisah 10 ayat 45, dan jemaat, Kisah 11 ayat 22. Kita tahu bahwa sejak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan Stefanus, para murid Kristus tersebar kemana-mana. Di antaranya sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, Syria. Di Antiokhia, Syria inilah jumlah pengikut Kristus berkembang pesat. Oleh sebab itulah para rasul di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia, Syria untuk melihat kebenaran kabar tersebut. Karena terlalu besar jumlah jemaat di sana, maka Barnabas pergi ke Tarsus untuk memanggil Saulus di kampungnya. Saudaraku, nama Kristen adalah sebutan yang diberikan kepada murid-murid di Antiokhia karena mereka mendedikasikan hidup untuk menjadi sama seperti Kristus. Sebutan Kristen muncul justru dari orang lain yang kagum, terpesona, dan terberkati dengan cara hidup murid Kristus yang benar-benar sesuai dengan ajaran Kristus yang penuh kasih. Ya, para pengikut Kristus itu disebut Kristen karena mereka memiliki sikap hidup yang melekat pada Tuhan Yesus.
Meski menghadapi tantangan, ancaman, bahkan hambatan, mereka tetap menerapkan ajaran Kristus dalam hidup sehari-hari. Sikap hidup seperti itulah yang menjadi berkat dan memberikan dampak besar di Antiokhia. Saudaraku, menyandang sebutan sebagai orang Kristen merupakan sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab yang besar sebagai duta Kristus. Sebagai orang-orang Kristen, kita mesti menunjukkan kualitas hidup berdasarkan kasih seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti halnya mie ongklok yang identik sebagai makanan khas Wonosobo. Demikian pula sebutan Kristen sudah seharusnya menyatakan dan menyaksikan Kristus. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen kami sadar bahwa kami adalah kitab yang terbuka untuk menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan, namun kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.